Ayo masuk. Pak, tolong dengarkan aku dulu, Pak. Bapak salah mengerti semua ini. Sudah mengaku aku bahkan saja. tidak tahu bagaimana bisa ada di kamar mereka. Aku kira itu Order kamarku. Pak, asal Bapak tahu ya, aku berasal dari keluarga terhormat di Amritsar. Kalau Bapak tidak percaya, lihat saja kartu identitasku. Di sini? Pak, aku tidak bawa dompet. Tapi akan aku tunjukkan lewat ponsel. Pasti ada. Pak, di ponsel juga tidak ada apa-apa. Pak, bicara saja pada keluargaku. Ayahku itu adalah seorang pengusaha terkenal di Amritsar, Pak. Hei, diam kau. Kau kira aku bodoh? Setiap malam ada 10 orang sepertimu aku masukkan ke penjara. Kau mau telepon temanmu agar dia pura-pura jadi ayahmu? Pak, aku bukan orang seperti itu. Lihat wajah ini baik-baik, Pak. Jangan percaya pada mereka. Aku tegaskan ya, ada kesalahpahaman besar di sini, Kau Pak. mungkin bingung sekarang. Dan aku bisa mengerti semuanya sekarang ini. Kau pasti menyelinap masuk ke kamarnya dengan tujuan yang tidak baik. Dan begitu kau tertangkap, kau berusaha menyangkalnya. Hei, Pak, kau mau menjadi jagoan di depan polisi Mumbai? Kau benar sekali, Pak. Dia itu memang pembohong besar. Penjarakan saja dia. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya, Pak Inspektur. Dia suamiku. Ada apa dengan Anda, Nyonya? Saat pertama kali kutanya di hotel, kau menyangkal dia suamimu kan? Sekarang kau mengakuinya. Ada apa ini sebenarnya? Apa maksud Anda? Ya, aku menyangkalnya. Karena kami sedang bertengkar. Jadi kusangkal karena kesal. Tapi sekarang aku katakan yang sebenarnya. Kami baru saja menikah dan dia benar suamiku. Lagi-lagi ada drama baru. Kalian kira polisi itu bodoh? Dia memberikan alasan yang berbeda sementara kau memberi alasan yang lain. Hei, kau tidak perlu berbelit-belit. Sekarang aku tanya padamu, apa kau punya bukti kalau dia ini adalah suamimu? Aku punya bukti. Aku punya foto-foto pernikahanku. Kami baru saja menikah dan akan kutunjukkan. ada apa dengannya? Kenapa sikapnya mendadak berubah? Apa mungkin dia menyadari kesalahannya? Lebih baik terlambat daripada tidak. Setidaknya dia sudah sadar. Lihat, ini foto-foto pernikahan kami. Halo nak, ini Paman. Paman akan datang jam 8 tepat untuk menjemput kalian. Ritual pelepasan harus tepat waktu, jadi bersiaplah. Paman sudah menelpon Twinkle untuk memberitahu ini. Nak, Twinkle itu sulit bangun kalau tidur. Dia selalu bangun kesiangan, jadi bangunkan dia supaya tidak terlambat. Oh, jadi itu alasannya kenapa dia berubah sikap. Bukan berarti dia sudah sadar. Dan aku rasa dia tidak akan sadar. Dia kemari untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukannya aku. Paman sudahi dulu ya. Baik. Sudah kutunjukkan buktinya kan? Sekarang tolong lepaskan dia. Pak Inspektur, semua yang dia katakan itu bohong. Dia bukan istriku dan semua bukti yang dia tunjukkan itu palsu. Yang dia katakan di hotel, itulah yang sebenarnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu bukan omong kosong, itu yang sebenarnya. Dan apapun yang dia katakan sebelumnya, itu yang benar. Karena aku sudah melakukan hal yang tidak terpuji, maka aku pantas untuk dipenjara. Benar kan? Apa Kun sudah gila? Masa dia ingin dipenjara? Apa sih sebenarnya maunya? Hei, kalian berdua ini sudah gila atau apa? Tadi dia bilang kalau kau adalah istrinya, tapi kau menyangkalnya. Lalu saat kau mengakui kau adalah istrinya, dia malah menyangkalnya. Drama macam apa ini? Hei, ini kantor polisi, kalian mengerti? Pak Inspektur, tapi... Kamle, Iya Pak. bawa mereka berdua keluar. Maksudku begini, karena kalian berdua adalah pasangan yang baru menikah, jadi nikmatilah bulan madu kalian. Sudahlah, pertengkaran seperti ini sering terjadi di mana-mana. Jadi sekarang kalian pergilah, ayo. Aku tidak mau pergi, Pak. Bapak tidak boleh memperlakukan Bibi itu dengan tidak adil. Dia itu tidak bersalah. Aku sudah bersalah padanya, Pak. Makanya itu aku harus dipenjara. Dan aku pantas mendapatkan hal itu. Penjarakan aku. Sekarang dengarkan aku baik-baik ya. Aku sendiri sudah menyatakan tidak ada tindak pidana di sini. Jadi sekarang kalian berdua dibebaskan. Pergilah. Jadi aku tidak akan dipenjara? Aku tidak mau memenjarakanmu. Tambe, kemari.
Hei! Karena aku sudah menampar polisi yang sedang bertugas, Bapak suruh orang-orang ini pergi, tapi penjarakan aku atas tindakanku yang kurang ajar. Jadi kau benar-benar ingin dipenjara ya? Baiklah, sekarang masuk dan diam di sana. Tambi, bawa dia. Kun sengaja melakukan itu. Besok akan ada masalah besar dengan Paman. Aku harus mengeluarkan dia dari sana bagaimanapun caranya. Pak Inspektur, Bapak tahu kan kalau dia tidak melakukan apa-apa? Aku sudah tunjukkan foto kami, jadi tolong lepaskan dia. Aku mohon. Dengar, Bu. Kau lihat sendiri kan, suamimu tadi sudah menampar petugas polisi. Dia menampar Tambi. Aku tidak bisa biarkan itu. Pak Inspektur, tolong kasihanilah kami. Kami baru saja menikah tadi pagi. Lihat saja warna merah ini. Aku sudah tunjukkan semua buktinya. Lepaskanlah dia. Aku mohon, Pak Inspektur. Dengar, Bu. Begini saja. Kau bisa datang lagi besok jam 11 siang dan jangan lupa siapkan jaminan pembebasan suamimu ini. Ingat itu. Tambi, tunggu apa lagi? Bawa dia. Pak Inspektur. Kalau kau tidak bebaskan dia, aku akan menembakmu. Jangan turunkan. Turunkan Tidak, pistol. aku menembak. Jangan main-main dengan pistol itu. Turunkan ya. Aku serius, aku akan menembakmu. Jangan lakukan. Semuanya kacau sekarang. Hei Tambi, bawakan 2 pil untuk sakit kepala. Mereka sudah membuat aku pusing. Rencanaku tadi hampir saja berhasil untuk jauh darimu. Tapi ternyata, kau tetap saja ingin menggangguku, bahkan sampai di dalam penjara. Aku tidak akan bisa dapat ketenangan darimu. Dan nasibku juga tambah buruk setelah menikah denganmu. Seharusnya aku sedang tidur nyenyak di kamarku yang ber-AC di Hotel Bintang 5. Dan sekarang, aku malah mendekam di penjara sempit bersamamu di malam pertama pernikahan. Oh, romantis sekali. Besok jam 8 pagi, Paman akan menjemput kami. Kami malah terkurung di sini. Aku harus lakukan sesuatu untuk keluar. Lihat saja dia malah tidur nyenyak. Hei Kunz, bangun. Kenapa kau enak-enakan tidur? Bangun, Twinkle, kita harus cari cara untuk keluar dari sini. lihat jam berapa ini. Jangan ganggu aku. Hentikan ocehanmu. Biarkan aku tidur. Apa-apaan ini? Aku menyirammu pakai air. Hah? Kau ini gila ya? Kau menyiramku pakai air. Tidak, kita sedang di London dan sekarang hujan. Romantis sekali. Ya, aku menyirammu pakai air supaya kau terbangun. Karena kita harus cari cara keluar dari sini, mengerti? Membuat rencana. Tunggu dulu. Aku akan membalasmu sebelum kita keluar dari sini. Awas kalau kau menyiramku. Kunz, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau menyiramku pakai air, Lalu apa? akan kupukul kau. Lalu Aku beri peringatan terakhir kali. kau sudah melakukannya. Hei, dasar orang gila. Apa lagi yang kalian lakukan? Kau menyiramku sampai basah kuyup Hei, begini. kalian berdua. Akan kuhabisi kau. Hei, Berani sekali kau. hei, Kenapa berhenti. kau menyiramku duluan? Diam. Apa yang kau lakukan? Kami sedang bertengkar. Memang sedang apa? Sudah cukup. Kenapa kalian bertengkar seperti Tom dan Jerry? Hei, Tambi. Iya. Bawa saja suami istri ini keluar dari sini. Mereka sudah membuat kantor polisi ini seperti pasar ikan. Hei, Cepat bawa ayo, mereka. Ayo keluar. Hei Tambi, Ayo, cepat aku keluar. tidak mau keluar dari sini apalagi bersama dengan dia. Aku tidak mau. Hei, jagoan. Jadi kau rupanya ingin sekali di penjara ya? Baiklah kalau begitu, akan kubuat kau seperti berada di neraka. Hei Tambi, cepat bawa mereka keluar. Ayo keluar. Ayo. Aku tidak mau. Ayo Sudah, cepat. keluar. Ayo Sudah, keluar. keluar. Nyonya, kau juga keluar. Keluar. Ayo. Kau juga keluar. Ibu, aku membuat kesalahan besar.
Sebenarnya semua yang dikatakan Euphrates tentang masa laluku tidak sepenuhnya bohong, Bu. Sebenarnya dulu juga aku sangat mencintai Euphrates. Tapi aku tidak bisa mengatakannya karena masalah ibu dengan Bibi Anita. Aku takut tentang apa yang bisa terjadi kalau ibu tahu cintaku pada Euphrates. Tapi aku salah, Bu. Seharusnya aku mengatakan semuanya pada ibu. Aduh, kenapa sekarang kalian diam saja? Kenapa anakku Twinkle? Iya, Paman. Nah, kau masih ngantuk? Kau tidak kurang tidur kan? Aku tahu kau tidak terbiasa bangun pagi-pagi sekali, tapi harus bagaimana? Aku juga tidak suka bangun pagi, tapi ini kan harus. Kau tahu ibumu kan? Ibumu ingin kita sampai sana lebih pagi dan tepat pada waktunya. Benar kan, Kunz? Iya. Kunz, kau ingat kan? Jangan bilang aku belum memberitahumu. Twinkle tidak suka bangun pagi-pagi. Saat dia masih sekolah, sulit sekali bangun, padahal dia harus bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan anehnya kebiasaannya itu masih sama sampai sekarang. Tidak apa-apa, Paman. Kami sudah menikah sekarang. Lihat saja kebiasaan buruknya pelan-pelan akan berubah. Aku sendiri akan pastikan dia akan belajar bangun pagi setidaknya di rumahku. Paman sudah tahu kebiasaanku selama ini, kan? Tentu. Aku tidak pernah mengubah kebiasaan demi seseorang. Dan sebaliknya, aku yang mengubah kebiasaan orang seperti mauku. Benar kan, Paman? Benar sekali. Kalian berdua cocok sekali. Aku suka lelucon seperti yang tadi kalian sampaikan karena biasanya cinta itu tersembunyi di balik lelucon konyol seperti itu. Penny, apakah Kak? semuanya sudah siap di kuil? Aku harap dalam persiapannya tidak ada kekurangan apapun. Oh kakak, meski untuk pertama kalinya kau memintaku untuk menyiapkan ini semua, kau tidak perlu khawatir apapun kak. Kenapa harus khawatir kalau ada aku? Aku sudah menelpon ke kuil dan tidak ada apa-apa, semuanya beres. Jadi kakak bersiap saja untuk menyambut Kunz dan Twinkle. Aku dan Bubbly akan menyiapkan semuanya di sini. Pokoknya kakak tenang saja. Iya, aku tahu, Penny. Aku tidak perlu khawatir selama kau di sini. Hanya saja, ini pertama kali aku mengadakan ritual di kuil untuk Kunz dan Twinkle. Dan kau juga berikan doa restumu untuk kebahagiaan Kunz dan Twinkle. OMG, kakak, apa perlu memintaku begitu? Pasti akan kudoakan, kak. Tapi kak, aku bisa lakukan itu kalau aku ikut ke sana, kan, kak? Kalau kita mengobrol terus, ini tidak akan selesai. Iya. Cepat, Oke, Udah, ayo. Bibi. Ayo Sampai sayang. nanti. Pesawatnya pasti sekarang sudah mendarat. Kunz dan Twinkle akan datang. Aku akan siapkan makan siangnya. Kalau tidak, nanti dia akan marah. Ibu, aku sudah datang. Mana makan siangnya? Sudah ada ghee di rotinya belum? Sudah memasak nasi buncis belum? Di mana saus minnya, Bu? Dasar Twinkle. Ibu, Twinkle? Pintunya tertutup. Lalu dari mana suara Twinkle itu? aku membuat kesalahan besar. Sebenarnya semua yang dikatakan Euphrates tentang aku saat itu tidak sepenuhnya bohong, Bu. Sebenarnya, dulu aku juga pernah mencintai Euphrates. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu karena masalah ibu dengan Bibi Anita. Aku takut apa yang akan terjadi kalau ibu tahu tentang cintaku pada Euphrates. Tapi aku memang salah, Bu. Seharusnya aku memberitahu semuanya saat pernikahanku dengan Kunz ditentukan. Sebenarnya aku ingin memberitahu ibu. Tapi aku tidak punya keberanian sedikit pun. Lalu tiba-tiba, sifat asli Euphrates mulai terlihat, Ibu. Saat itulah aku tersadar kalau dia bukan pasangan yang tepat untukku. Tapi Ibu, walau aku telah bertindak bodoh karena cinta, aku janji pada Ibu, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuat Ibu disalahkan oleh orang lain. Aku tidak akan membiarkan Euphrates mendekatiku. Dan pada saat aku ingin mengatakan semuanya pada ibu, pada malam doa, bahwa semua yang dikatakan Bibi Anita tidak sepenuhnya salah, aku tidak cukup berani untuk mengatakannya langsung pada ibu. Aku takut sekali. Ibu begitu percaya padaku. Aku merasa tidak pantas mengatakannya pada ibu.
Kalau ibu tahu tentang rahasia putri ibu sehari sebelum pernikahannya, bagaimana perasaan ibu? Karena takut, maka aku diam saja, Bu. Tapi aku sudah putuskan kalau aku akan memulai hidup baru dengan Kun setelah menikah nanti. Maka aku harus mengatakan kebenarannya pada ibu. Ibu, inilah kenyataannya. Aku minta maaf. Aku sudah memutuskan akan menikah dengan siapa. Ibu mau tahu namanya? Lila, putrimu Twinkle, sudah lari bersama putraku Euphrates. Pertama katakan sejujurnya, ada apa antara kau dan Euphrates? Twinkle! Ini seperti mimpi buruk untukku. Oh, tidak. Sudah diam. Kenapa lagi? Menurut Paman, kalian berdua lanjutkan saja. Pak Supir, tolong berhenti di situ. Paman ada urusan penting, jadi Paman tinggal dulu. Lila sudah menunggu kalian di rumah. Kalian pulang duluan, nanti Paman menyusul. Twinkleku tidak mungkin melakukannya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Twinkle mengkhianatiku seperti itu? Kau tahu kan? Tidak. Bagaimana mungkin Twinkle melakukan hal itu? Kau tahu betapa aku percaya padamu, Twinkle. Lalu kenapa? Kenapa kau melakukannya, nak? Kenapa? Kenapa, Twinkle? Kenapa kau merusak kepercayaan ibu padamu? Apa kepalamu terbentur saat kau masih kecil? Jadi karena itu kau tidak bisa berpikir jernih lagi. Kau ini kelewatan. Ada rahasia besar antara kau dan Euphrates. Dan kau merekamnya lalu memberikannya pada ibumu. Lalu aku harus bagaimana? Aku berusaha bicara pada ibu, tapi tidak pernah punya waktu yang tepat. Saat aku belum juga bicara padanya. Hingga sampai ritual pelepasan, pilihannya hanya ini bagiku dan tidak ada pilihan lain. Lagi pula yang penting ibu sudah tahu semuanya. Dan kau? Kenapa kau memikirkan itu? Kenapa kau mau melibatkan diri? Ini masalah antara ibuku dan aku. Jadi kau tidak perlu ikut pusing. Aku ini sudah ikut pusing sejak kau masuk ke dalam hidupku. Justru aku semakin pusing daripada sebelumnya. Lagi pula tidak ada gunanya berdebat denganmu sekarang. Setidaknya aku ikut senang kau akhirnya memberitahu ibumu semuanya. Itu adalah beban di hati yang harus dikurangi. Sekarang begini saja, begitu kau sampai di rumah, bicaralah pada ibumu berdua, nanti aku akan menyusul. Kau harus bicara berdua dengan ibumu. Kau harus bicara berduaan saja dengan ibumu, itu penting. Manis sekali ya. Sikapmu itu baik sekali, Kunz. Jadi tunjukkan kebaikanmu sedikit saja. Bagaimana kalau kau tidak usah datang ke rumahku? Kalau kau tidak datang, maka aku bisa tenang di rumahku. Kau baru saja membaca pikiranku. Kau istri ideal sampai tahu keinginanku ya. Kenapa kau tidak selamanya tinggal di rumahmu saja? Selalu saja menggangguku. Setidaknya satu masalah besarku bisa berkurang. Sebenarnya nasib buruk buatku. Sayangnya itu tidak mungkin terjadi. Seperti gadis lainnya, kau harus ikut ke rumah mertuamu. Itu arti pernikahan bagimu. Dengar, Kunz Sarna. Akan kutegaskan satu lagi padamu. Aku pergi dari rumahku bukan karena kau atau pernikahan ini. Itu karena keinginanku. Rumahku tetap rumahku. Kau mengerti?
Jadi Bibi Lila Taneja, Bibi senang mendengar kenyataan yang baru dikatakan oleh anakmu. Dan ngomong-ngomong, harus kuakui kalau anak Bibi itu ternyata seorang pengecut. Tidak punya keberanian mengatakannya langsung pada ibunya sendiri. Sampai-sampai harus menggunakan perekam seperti itu. Apa itu yang telah Bibi ajarkan padanya? Payah sekali. Sekarang Bibi jangan tanya dari mana aku dapatkan itu. Karena kalau Bibi tanya padaku, terpaksa harus kubilang kalau takdirmu benar-benar sangat buruk, Bibi. Dan aku tidak mau mengatakan itu. Aku tahu Bibi pasti sakit hati. Saat ini, Bibi pasti kaget bukan main dan merasa sangat kecewa. Anak Bibi punya hubungan gelap dengan seorang pria yang merupakan anak musuh besar Bibi. Dan dia merahasiakannya selama ini. Ibunya sendiri. Itu mengecewakan. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Ini menyebalkan. Anak memalukan macam apa yang sudah memberikan sakit hati pada ibunya seperti ini? Bagaimana menurut Bibi? Apa orang bisa percaya hal itu? Orang yang melihatnya pasti menganggap Bibi melakukan drama. Kalau kau berusaha untuk menjatuhkan anakku, Yuvraj, akan kuhabisi kau. Sadari posisimu. Bibi pernah bilang begitu kan? Bibi ingat bagaimana kata-katanya. Aku ingat semua. Bibi banyak bicara. Bagus. Bibi marah dan mengatakan itu semua di hadapan semua orang. Bibi menghina aku. Bibi menghina Yuvraj Lutra. Kukatakan satu hal pada Bibi sekarang. Setiap saat kita berhadapan, Bibi selalu membentakku dengan nada tinggi. Bibi merendahkanku. Jadi sekarang, saat Bibi berdiri diam saja di hadapanku seperti film bisu, sebenarnya secara pribadi aku tidak suka. Aku tidak suka ini, Bibi. Aku cuma ingin Bibi teriak dan mengatakan kalau putriku tidak seperti itu. Dia bohong. Itu tidak terjadi. Atau kalimat yang semacamnya. Bagaimana? Hah? Bagaimana, Bibi? Yuvraj! Ini buruk sekali, buruk sekali. Ini tidak bisa diterima. Saat ini, Lila masih mengalami syok karena itu. Tapi kau malah menambah rasa sakit hatinya. Dengar, aku mengerti sekali perasaanmu, Lila. Aku tahu apa yang kau rasakan sekarang. Kalau seorang ibu mendadak baru tahu kalau putrinya punya hubungan gelap dengan pria lain sebelum pernikahannya. Apalagi hubungan itu dengan putra musuh besarnya. Tanpa sepengetahuan si ibu. Dan ibu itu biasa memuji putrinya dengan mengatakan putrinya hebat dan baik. Twinkle, tapi ternyata putrinya itu membohonginya selama ini dalam waktu yang lama. Yang ibu katakan 100% benar. Justru sebaliknya. Ternyata putrinya adalah orang rendahan. Lihat saja, rekaman yang dia buat juga sebenarnya adalah bohong, Bu. Apakah dia mengatakan kalau kami tidak dekat? Tapi kenyataannya adalah kami berdua sangat dekat, Bibi. Bibi tahu? Sedekat ini. Bibi harus tahu kenyataannya. Dan ya, Bu, pernikahan itu hanyalah formalitas saja, kan? Tentu saja. Cuma drama. Kami hanya pura-pura. Jadi sisanya ya hanya pura-pura juga. Cukup! Hentikan omong kosong ini. Kalian berdua sudah berbohong. Putriku tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Menjijikkan. Oh, begitu? Tapi Lila, memangnya kau punya bukti apa kalau anakmu itu sesuci air gangga? Maksudku, kenapa kau bisa yakin kalau anakmu itu, Twinkle dan anakku Yuvraj, mereka tidak pernah semalaman berduaan? Maksudku hanya Yuvraj dan Twinkle yang tahu itu kan? Orang lain tidak ada yang tahu, benar kan? Oh tidak, mungkin saja Kunz juga tahu sesuatu tentang ini. Ibu? Ibu di mana?
Kalian sedang apa di sini? Ibu, ada apa ini? Oh, Twinkle datang juga. Sayang, kau tahu kau memang panjang umur. Baru saja kami membicarakanmu, kau datang. Manis sekali. Tunggu. Pertama, kau harus tahu. Apa kau tahu rekaman yang kau buat untuk ibumu itu? Sebenarnya dia kehilangan itu. Tapi Euphrates dan aku mencarinya dengan susah payah dan kami memberikannya kepada ibumu. Dan kau tahu, Euphrates harus mengambilnya dari tempat sampah yang sangat kotor. Pantas saja pacarmu itu sangat menyayangimu, kau manis sekali. Ibu, Ibu, saat kita bicara di telepon, Ibu bilang sudah dengar rekamannya. Jadi kalau begitu... Hei Twinkle, boleh ku katakan sesuatu? Kau terlihat cantik setelah kau melaksanakan pernikahanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana malam pertamamu dengan suamimu? Apakah lebih hebat dariku? Hah? Bagaimana? Jangan sentuh aku! Ibu katakan sesuatu. Ibu, mereka semua bohong. Ibu tahu bagaimana aku kan? Ibu jawablah. Ibu jangan diam saja. Twinkle sayang, dengarkan aku dulu ya. Kemarilah. Kemari sayang, dengarkan. Begini, beri waktu pada ibumu untuk menenangkan diri dulu ya. Lihat kondisi ibumu yang malang itu. Ini bukan sesuatu yang mudah dilupakan. Coba bayangkan perasaan seorang ibu saat dia tahu bahwa putrinya yang selalu dibanggakan ternyata membohonginya selama ini, selama bertahun-tahun. Ternyata anaknya sudah menjalin hubungan suami istri dengan pacarnya. Lila, sebenarnya aku juga sangat sedih, tapi aku bisa apa? Tolong diam, Bibi Anita. Dan keluar dari sini. Ibuku sudah tahu kalau aku tidak akan melewati batas itu. Jadi hentikan semua sandiwara ini dan keluar dari rumahku. Dan bawa sekalian anakmu yang rendahan itu juga. Mau berapa lama kau lari dari kenyataan, Twinkle? Bagaimanapun kita pernah melakukannya. Dan bahkan tidak cuma sekali. Kau sudah lupa ya? Hah? Kau sudah lupa? Ayo jawab. Diam, Euphrates! Ibu, tolong dengarkan aku. Aku Twinkle yang ibu kenal. Benar, aku pernah mencintai Euphrates. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku tidak pernah melanggar batas itu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang bisa mempermalukan ibu. Ibu percayalah pada aku mohon, Bu. Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah membiarkan Euphrates mendekatiku. Ibu, aku sudahlah mohon. Twinkle. Apa perlunya merasa malu mengakuinya? Sayang, hal itu sudah umum zaman sekarang. Nikmati pacarmu sebelum menikah dan nikmati suamimu setelah menikah. Kau juga melakukan itu kan? Dengan Euphrates sebelum menikah dan dengan Kunz setelah menikah. Semua yang kau lakukan bersifat resmi. Jadi tidak ada masalah. Tenang saja sayangku. Sekarang begini, kau sudah mengakui kalau kau punya hubungan dengan Euphrates sebelum menikah kan? Jadi sekalian saja akui kenyataan lainnya. Untuk apa merahasiakannya lagi? Ayolah. Apa kau tidak punya perasaan? Kau bicara apapun yang ada di kepalamu. Kenapa kau selalu menambah kebohongan terus? Kenapa? Sekarang aku tahu kenapa kau tidak punya anak perempuan. Karena Tuhan lebih tahu. Kau tidak akan bisa menghargai anak perempuan. Dan kau memberikan nilai rendah itu pada anakmu. Dia juga tidak tahu cara menghargai perempuan. Kau merendahkan harga diriku kan? Kau bisa serendah itu hanya karena rasa dengkimu. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Keluar dari rumahku! Berani sekali kau. Twinkle, jangan berani kau bicara seperti itu pada ibuku, mengerti? Dan kau jangan berani bicara sepatah kata pun dari mulutmu. Tutup mulut kotormu. Kau pikir kau dan ibumu bisa datang dan mengganggu ibuku begitu saja? Dengar ya, selama aku masih ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu ibuku. Dan Euphrates, kalau kau bersama ibumu tidak pergi juga dari sini, 2 menit. Hanya perlu 2 menit bagiku untuk membuat kalian di penjara. Keluar dari rumahku! Twinkle! Euphrates, keluar! Keluar dari rumahku, keluar! Sebelum kupanggil penjaga untuk mengusirmu, keluar sekarang juga!
Kau bicara terlalu banyak, Twinkle. Aku sudah muak mendengarnya. Tapi mungkin kau tidak sadar akibat berani menghina wanita seperti Anita Lutra. Lihat saja seperti apa keadaan ibumu saat ini. Dan sekarang giliranmu, nak. Aku akan menjatuhkanmu sampai kau takut pada bayanganmu sendiri. Ingat ucapanku. Dan dari caramu menghina dan mengusirku dari rumah ini, kau akan dapat balasan setimpal sebentar lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menghinaku seperti ini. Ingat ucapanku. Keluar! Keluar! Ayo Euphrates, ayo! Euphrates, ayo! Ibu dengarkan aku. Ibu tahu aku tidak akan berbuat seperti itu. Ibu, benar. Kalau aku pernah mencintai Euphrates, tapi aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, Bu. Siapa kau ini? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aku tidak punya anak perempuan. Putriku sudah mati. Ibu bicara apa? Ibu bicara apa? Aku bukan anak ibu. Iya, kau bukan anakku. Karena kalau kau anakku, kau tidak mungkin mengkhianati ibumu seperti itu. Twinkle, kenapa kau lakukan itu padaku? Kenapa katakan? Kenapa? Aku selalu percaya padamu dan aku selalu yakin padamu. Dan kau hancurkan itu semua dalam sekejap saja. Setiap ada yang berkata buruk tentangmu, aku langsung akhiri hubunganku dengannya. Karena bagiku, Twinkle tidak akan pernah berbuat salah. Dan kau justru membuktikan kekeliruan di depan semuanya. Kau membalas aku dengan semua ini setelah aku berikan cinta dan kasih sayang padamu. Twinkle, kau adalah kebanggaanku. Dan kau membalas dengan kebohongan demi kebohongan selama ini. Kau tahu itu. Aku mohon dengarkan aku, Bu. Tinggalkan aku. Ibu dengarkan aku, Bu. Lepas. Ibu, Aku bilang aku mohon, Bu, dengarkan aku. Lepas. Dengarkan aku sekali ini saja, Bu. Dengarkan aku. Aku ingin mengatakan ini pada Ibu, tapi setiap kali aku ingin mengatakannya, selalu saja ada kejadian atau halangan, Bu. Aku mohon, Ibu dengarkan aku, Bu. Kalau saja kau memberitahu ibu saat itu juga. Sudah jelas kalau ibu tidak akan memperbolehkanmu menikahi Euphrates. Tapi setidaknya rasa sakit yang ibu alami saat itu tidak akan sedalam perasaan yang ibu alami sekarang. Kau membohongi ibu selama ini, Twinkle. Sulit dipercaya. Ya ampun, selama ini. Berarti kau juga membohongi Kunz, iya kan? Kenapa kau bisa membohonginya, Twinkle? Sekarang dia harus tahu tentang kau dan juga Euphrates. Iya. Iya, Bu. Aku tahu semuanya. Dia tidak pernah menyembunyikannya dariku. Twinkle mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya sejak lama, Bu. Tapi dia takut. Takut kalau ibu akan menyakiti diri sendiri. Takut kalau hubungan ibu dan anak akan hancur. Dia takut kehilanganmu. Dia tetap putrimu. Saat dia tahu yang sebenarnya tentang Euphrates, dia ingin mengatakannya padamu, tapi dia takut resikonya. Dia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih menikah denganku. Itu dia lakukan. Semuanya demi ibu. Dia memang belum dewasa. Dia merahasiakan darimu. Entah apa lagi yang dia rahasiakan. Maafkan dia, Bu.
Kunz. Suruh dia untuk pergi dari sini sekarang juga. Ibu bicara apa? Jangan, Bu, maafkan Tidak. aku. Ibu tidak bisa melupakan bagaimana kau sudah membohongi ibu. Dan sekarang sulit untuk percaya apapun yang kau katakan itu. Kau tahu kan? Ibu bicara apa? Anggap saja ibumu ini sudah tiada untukmu. Dan aku juga menganggap putriku sudah tidak ada lagi sekarang. Dan mulai saat ini, pintu rumah ini akan tertutup untukmu selamanya. Ingat itu. Pergi dari sini. Dan tidak usah menengok ke belakang atau ke rumah ini lagi. Pergi cepat. Pokoknya pergi dari sini sekarang. Ibu, sekali ini saja. Lihatlah aku, Bu. Ibu, Twinkle tidak akan bisa hidup tanpa Ibu. Aku bisa mati, Bu. Aku mohon. Jangan lakukan itu. Lihatlah aku sekali saja. Ibu, aku mohon sekali saja. Lihatlah aku, Bu. Baiklah. Kalau ibu ingin menghukumku seperti ini dan ingin aku jauh dari ibu, aku terima hukuman ini, Bu. Mungkin dengan hukuman ini, aku bisa menembus semua dosaku. Ini seluruhnya kesalahanku, Bu. Karena aku tidak bisa sepenuhnya mengerti bagaimana ibu. Aku tidak yakin bagaimana reaksi ibu. Tapi aku lupa bahwa orang tua adalah orang yang mengajari kita semua perbedaan antara jujur dan bohong. Saat kita dewasa, kita cenderung lupa itu dan berbohong pada orang tua kita dan merahasiakan dari mereka. Ini salahku, seharusnya aku beritahu semua. Aku terus berpikir kalau aku beritahu ibu, bagaimana reaksi ibu. Tapi aku salah. Ibu pasti akan menjagaku. Karena ibu adalah wanita kuat. Dan karena sekarang aku telah salah. Aku harus menerima semua hukuman ibu. Ibu tidak salah dengan menghukumku. Jadi akan kuterima hukuman ini, Bu. Akan kujalani. Ibu ingin aku pergi dari sini. Maka aku akan pergi dari sini, Bu. Ibu jangan terus bersedih. Itu saja. Mungkin ibu menganggap Twinkle sudah tiada. Tapi ibu akan terus hidup di hatiku. Ibu akan menjadi sumber kekuatanku, keberanian, dan juga semangat dalam hidupku. Cinta ibu akan terus bersamaku. Aku akan berubah dengan restu ibu. Mulai sekarang, Twinkle akan membuktikan dirinya sebagai putri yang baik, yang bisa membuat ibuku bangga padaku. Aku pergi, Bu.
Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku berbohong pada ibu. Aku merusak kepercayaan ibu. Aku menyakiti hati ibu. Aku telah merahasiakan tentang Euphrates. Aku memanfaatkan kepercayaan dan kasih sayang ibu padaku. Semuanya salah. Kau benar. Kau memang salah. Tapi kau berusaha memperbaiki kesalahan itu dengan memberitahu semuanya pada ibumu. Itu tindakan benar. Kau minta maaf pada ibumu. Itu juga benar. Kau lepas dari Euphrates. Itu benar. Kau menikahi pria yang dipilih ibumu untukmu. Itu benar. Sedikit orang yang menerima kesalahannya dan perlu keberanian besar. Apalagi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan salahkan dirimu. Tapi aku telah berbuat salah. Dan aku terlalu lama berusaha memperbaikinya. Hingga ibuku akhirnya mengusirku dari rumah. Dia memutuskan ikatan denganku. Melarangku masuk ke rumahnya lagi. Aku dianggap sudah tidak ada. Sedalam apa sudah kusakiti ibu? Sampai dia menghukumku seperti ini. Tapi cukup. Tidak akan lagi. Aku sudah cukup membuat kesalahan. Aku sudah cukup berkata bohong. Dan aku sudah menyakiti orang yang kusayangi. Jadi aku tidak akan berbohong lagi. Sampai aku mati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berbohong lagi. Aku harus berubah mulai dari sekarang. Aku akan selalu ingat itu. Kita pulang saja. Halo? Apa? Ya, baik-baik. Baik. Kunz tidak bisa pulang hari ini. Memangnya ada apa ya? Dia bilang padaku mau pergi ke rumah sakit. Ada temannya yang kecelakaan. Apa dia tidak tahu? Hah? Ritual penyambutan Twinkle hari ini. Seharusnya ada di sini sekarang. Dianggap ritual itu tidak penting. Sudahlah, Manohar. Kita akan selesaikan ritual ini dengan Twinkle. Iya. Usa, mulailah ritualnya. Twinkle, balikan kendi ini dengan kakimu dan melangkahlah ke dalam. Hei, apa yang kau lakukan? Kau membalikan kendi itu dengan kaki yang salah, harusnya kanan. Dan kau melangkah ke rumah dengan kaki itu juga. Itu pertanda buruk, kan? Maaf, Bu. Karena ini pertama kalinya, aku tidak tahu kalau itu salah. Sepertinya ibumu tidak mengajari apa-apa ya? Semua gadis yang punya etika setidaknya tahu itu. Apa yang kau lakukan? Apa ada orang yang melangkah ke dalam rumah dengan kaki yang salah?
Hei, Usa, sudahlah. Dia kan masih muda, dia akan belajar pelan-pelan. Kau tidak perlu begitu keras di hari pertama. Usa tidak salah, Manohar. Pertanda buruk sudah terjadi. Dan untuk memperbaiki kesalahan ini, kita harus melakukan ritual pembersihan. Iya, Guru. Untuk itu Twinkle harus disiram dengan Gaumutra dan melakukan ritual masuk sekali lagi. Iya, baiklah, Guru. Guru, aku tidak keberatan berendam. Tapi apa itu Gaumutra? Gaumutra itu artinya urin sapi. Menurut ritual, kau harus disiram dengan air yang dicampur dengan urin sapi ini. Aku tidak mau disiram dengan urin sapi. Apa tidak ada cara lain untuk ritual pembersihan ini? Tidak, Twinkle. Tidak ada cara lain. Kau melangkah masuk dengan kaki yang salah. Dan ini bisa dibersihkan hanya dengan disiram dengan urin sapi. Hanya dengan itu, kau bisa masuk rumah dengan benar. Ayah. Dengar, Twinkle. Kami tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Guru. Jadi kita harus melakukan seperti yang dikatakannya. Aku tidak mau disiram air urin sapi, Ayah. Sepertinya kita harus menelpon Lila. Jangan, tolong jangan telepon Ibu. Aku akan melakukan semua yang diminta. Baguslah, Nak. Guru, sambil menunggu boleh kita duduk? Kemari semuanya. Ayo. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mau menambah masalah Ibu. Bahkan walaupun aku harus mandi urin sapi. Apa? Kau bilang apa, Kak? Euphras dan Twinkle? Itu tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin dia melakukannya. Aku tidak percaya kalau dia berani melakukannya. Kalau seseorang yang sangat kau sayangi membohongimu, kau juga sulit percaya sepertiku, kan? Tapi itu kenyataannya. Twinkle sudah membohongi kita semua. Dan kebohongan itu tidak hanya dalam sehari. Dia membohongi kita bertahun-tahun saat itu. Bagaimana bangganya aku pada sifat dan kepribadiannya. Tapi lihatlah, yang dia lakukan sudah membuatku jadi bahan tertawaan. Kakak, aku setuju kalau Twinkle memang salah merahasiakan hal sebesar itu. Dia sudah membohongi kita. Tapi Kak, Twinkle juga mengakui kesalahannya, kan? Iya, dia tidak menikahi Euphras karena pada dasarnya dia sudah sadar akan kesalahannya. Itu benar, Kak. Kakak, dia memilih ibunya di antara dua pilihan, Euphras atau ibunya. Dia memilihmu dan menikahi pria pilihanmu itu perlu keberanian. Keberanian. Orang perlu keberanian untuk mengakui dan minta maaf atas kesalahannya pada orang yang disayanginya. Dan karena dia sudah mengatakan yang sebenarnya, kita harus mendampinginya, Kak. Lagi pula, dia itu anakmu satu-satunya. Jadi berapa lama kau akan marah padanya? Berapa lama? Masalah ini sudah jauh melewati rasa marahku, Rahman. Dia membuat hancur hatiku. Dia membuatku kecewa. Lalu kenapa kalau dia menikah dengan Kunz, itu saja tidak cukup? Apalagi untuk menutupi kesalahan besarnya selama ini. Dia mungkin tidak bisa tutupi kesalahannya. Tapi dia bisa memperbaikinya, Kak. Dia baru menikah dan hidup barunya akan dimulai. Kalau ibunya tidak mendukungnya pada saat ini, bagaimana bisa dia akan memelihara ikatan yang dia miliki? Hanya kau yang memahami dia. Lagi pula kau kan tahu, Kak, setiap gadis pasti akan menyesuaikan diri di tempat mertuanya. Hanya bisa kalau ibunya membantunya. Apa ketika dia masih kecil lalu melakukan kesalahan, kau putuskan hubunganmu? Apa kau bisa hidup tanpa dia? Apa kau bisa, Kak? Iya, aku tahu. Aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Twinkle adalah kehidupanku. Dia
adalah motivasi dalam hidupku. Tapi aku terpaksa melakukan hal ini demi kebahagiaan Twinkle. Tapi Kak, Dengar, Raman. Kesalahan dan kebodohan yang dia lakukan bisa diterima. Sampai tiba saatnya dia harus tinggal di rumah mertuanya. Dan sekarang karena dia tinggal di rumah mertuanya, maka dia harus paham. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, ibunya tidak bisa lagi membantunya dan dia harus menjaga dirinya. Dia harus mulai berpikir tentang keluarga barunya. Dan juga harus membantu mereka setiap saat dan harus memikirkan mereka. Twinkle harus dewasa, Raman. ya, Aku juga sedih karena aku harus mengatakan semua itu. Aku benar-benar sedih karena aku menyuruhnya pergi dari rumah ini, Raman. Tapi Raman, aku terpaksa melakukannya. Itu demi kebaikan dirinya sendiri. Semua untuk kebaikannya. tapi Kakak... Dengar, Raman. Coba pikirkan. Kalau saja dia sampai menikah dengan Euphrates, lalu apa jadinya hidupnya nanti, Raman? Karena itu, Twinkle harus menjalani sendiri hidupnya dan mencobanya sendiri. Dan kalau untuk itu aku harus membuatnya sedih, maka akan kulakukan. Rasanya seperti mau mati saja. Oh, OMG. Jadi Twinkle selama ini sudah berbohong. Apapun yang dikatakan Euphrates ternyata benar. Aku sendiri pernah curiga, tapi aku tidak percaya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Pini, Maaf Kak, aku tidak bermaksud menguping pembicaraan kalian. Tapi bagaimana lagi? Aku tidak sengaja ikut mendengarnya, Kak. Tapi kakak tenang saja. Kakak tahu kan bagaimana aku bisa menjaga sebuah rahasia dengan bagus. Kakak jangan khawatir, masalah ini tidak akan sampai ke orang lain dari mulutku ini, Kak. Aku bersumpah. Tapi Kak, ada yang ingin kukatakan. Itu pun kalau kakak mengizinkan. Kakak mungkin saja sudah melepaskan Twinkle. Tapi sekarang dia sendirian di tempat mertuanya. Bagaimana dia bisa mengurus itu? Kakak, selama ini Twinkle bukankah sudah terbiasa bergantung padamu untuk menyelesaikan masalah hidupnya? Jadi sekarang bagaimana dia bisa mengurus dirinya sendiri, Kak? kau bisa berhenti mengoceh tidak? Aku kan hanya... Ada apa ini? Kami merendamnya dengan urin sapi. Urin sapi, Bu. Kita hidup di zaman modern, kenapa melakukan ini, Bu? Aku tidak percaya pada tahayul. Kunz, pertanda buruk ini tidak akan hilang kalau ritual ini tidak dilakukan. Dan ritual penyambutan ini tidak akan lengkap. Masuknya seorang menantu ke dalam rumah seharusnya jadi pertanda baik. Guru, maafkan aku. Tapi masuk ke dalam rumah dengan kaki yang salah bukan berarti pertanda buruk. Ritual dan adat ini hanya formalitas, tidak lebih dari itu. Ayo Twinkle, bangunlah. Jadi sekarang kami harus menurut padamu. Apa yang harus kami lakukan? Sejak kapan kau jadi dewasa begini? Berani sekali kau bicara pada guruji seperti ini. Hanya karena kau sudah menikah bukan berarti kau bisa bicara seenaknya. Kau mengerti? Jadi mulai sekarang, diamlah. Usa, ayo. Ibu, jangan lakukan itu. Usa.
Ibu, aku mohon jangan lakukan. Usa! Twinkle belum masuk ke dalam rumah. Tapi ini semua sudah terjadi padanya. Ayo Twinkle. Mulai hari ini kamar ini adalah milikmu. Bagus kan? Twinkle, jangan tersinggung ya. Boleh aku jujur kalau badanmu ini masih bau urin sapi. Dan kalau kau mendekati Kun seperti ini, aku yakin dia tidak akan mau didekati. Jadi sebaiknya kau pakai parfum dulu sebelumnya. Kalau kau tidak punya, bilang saja. Aku akan meminjamkannya padamu. Kau tahu, badanmu bau. Gara-gara bau di tubuhmu, rumah ini jadi bau. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padaku ya. Buat dirimu senyaman mungkin. Selamat datang di tempat mertua, Twinkle. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau apakan parfumku? Jangan sentuh apapun. Kau mau habiskan? Iya, aku habiskan. Aku harus memakai parfum kan? Aku habis disiram air urin sapi. Badanku bau semua, Kunz. Aku sudah berusaha mencegahnya. Tapi tadi usahamu gagal kan? Jadi aku tetap disiram air urin sapi. Coba pikirkan apa yang harus kualami. Kau malah memikirkan parfummu yang habis. Untuk apa aku pikirkan yang kau alami? Apapun yang kau alami, itu masalahmu, bukan aku. Mau berendam di urin sapi atau jatuh ke dalam lumpur, itu tidak masalah bagiku. Pokoknya aku minta jauhi barang-barangku, mengerti? Ini parfum kesukaanku. Enak saja. Asal kau tahu, aku tidak setuju dengan ritual itu. Bukannya untuk membelamu. Aku rasa kau tidak perlu menjelaskan apapun, Kunsarna. Semuanya sama saja. Kuharap kau tidak berpikir aku merasa kau peduli padaku sampai kau berusaha mencegah ritual itu terjadi. Sebenarnya aku juga tidak peduli. Saat ini pikiranmu masih kosong sama sekali. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apapun yang ingin kau bilang, simpan saja. Kau tidak perlu mengatakannya. Aku tidak mau berdebat denganmu. Aku tidak tahan dekat denganmu. Pokoknya aku tidak bisa jika bicara denganmu. Aku tidak bisa bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Walau terlambat dia sudah sadar sekarang. Kalau aku terus bersamamu, aku juga bisa bunuh diri. Itu pintu keluar. Jadi keluarlah sebelum aku bunuh diri. Sana pergi, ayo pergi. Hei, ini kamarku. Jadi kau yang keluar. Aku beritahu ya, ini kamarku juga. Jadi aku tidak akan bergerak dari sini. Terserah kau mau apa. Kenapa kau tutup pintunya? Buka pintunya.
Jauh-jauh dariku. Jangan mendekat. Aku beri kau peringatan. Tetap di situ. Tetap di situ. Kunz. Kunz. Menjauhlah. Kunz. Kenapa kau mendekatiku? Jauhi aku. Aku mau ambil bantal ini. Kau tahu, kau ini bau sekali. Aku tidak akan mendekatimu, apalagi bicara denganmu. Itu membuat kepalaku pusing. Kau bau. Oh ya, satu lagi. Aku tidak tertarik mendekatimu. Meskipun ini rumahku ataupun ini kamarku, aku akan tidur di balkon. Aku bisa tidur di kamar tamu. Tapi nanti orang tuaku bisa curiga. Itu bisa jadi gosip, dan itu harus kita hindari. Yang kau katakan benar. Aku juga tidak mau ibu dan ayah mertuaku jadi curiga. Gitu. Gitu. Halo? Pasarna, sepertinya kau belum mengerti perkataan kami. Anggap ini peringatan terakhir dari kami. Kalau kami tidak menerima uangnya, keluargamu akan menanggung akibatnya. Kami akan menculik cucu tersayangmu, Ihsan. Kau mengerti? Nah, kau ke ibumu dulu ya, sana. Terserah apa yang akan kau lakukan, aku tidak takut dengan ucapanmu. Kau mengerti? Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dan jangan coba-coba telepon lagi. Ada apa, sayang? Siapa yang telepon? Bukan apa-apa. Jelas itu ada sesuatu. Kau terlihat gelisah sekali. Bukan apa-apa. Kau tidak percaya padaku. Selalu saja mendesakku. Pasti ada masalah. Dia kelihatan tegang sekali. Apa mungkin itu masalah yang sama? Ada apa, Bu? Ibu mengetuk pintu keras sekali. Biarkan aku tidur sebentar. Ibu ada apa? Aku bukan ibumu. Aku ibu mertuamu. Dan ini rumah ibu mertuamu. Menantu keluarga Sarna tidak boleh tidur sampai bangun kesiangan. Makin cepat kau merubah kebiasaanmu semakin baik. Biarkan aku masuk. Ibu mau masuk ke dalam? Aku mau membangunkan anakku. Kenapa? Ada masalah? Tidak, maksudku dia sedang ke kamar mandi. Akan kupanggilkan dia. Minggir. Ya Tuhan,
Sekarang dia akan tahu kalau Kunz dan aku tidak tidur seranjang. Bangunkan Kunz. Dan bersiaplah, lalu segera turun ke bawah. Hari ini kau harus melakukan doa Dusehra. Hei, putri tidur. Hei, bangun. Dan kau tidur di ranjang ini atas izin siapa? Bukankah kita setuju? Ini ranjangku. Seharusnya kau minta izin dulu padaku. Kunz, bangun, Kunz. Kunz, bangun, Kunz. Kunz, Kunz. Oh, tidak tahu malu. Hei, tukang teriak. Setidaknya tenanglah. Pagi-pagi begini kau sudah berisik sekali. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Kalau ibuku melihatku tidur di balkon, sekarang kau ini sudah habis. Ini ranjangku. Jadi aku berhak tidur di sini. Aku kasihan padamu semalam, jadi aku tidur di luar. Aku tidak sadar sudah pagi, lalu masuk ke dalam. Kunz, 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 kunz. Maaf ya, tapi suaraku tidak seburuk itu. Biasakan pakai baju dulu, baru bicara padaku. Lebih baik kau tidak usah bicara. Suaramu itu membuat telingaku sakit. Bisa saja telingaku keluar darah. Dasar. Kalau kau tidak keberatan, coba saja sendiri. Tidur di luar tanpa AC, penuh nyamuk, baru kau tahu rasanya. Dan namamu itu seharusnya Ratu Drama. Itu yang pantas. Twinkle sayang, ayo bangun nak. Ini sudah jam 9. Ibu, tangan ibu ajaib sekali. Aku rasa aku harus terus duduk seharian di sini sambil ibu memijatku. Kalau seperti itu, kau mau selamanya di sini, begitu? Ya, aku mau tetap di sini. Bukankah ibu bilang setelah menikah rumah ini tetap milikku? Ishan, permennya masukkan dulu ke dalam kantong. Ayo, makan dagingnya. Pintar. Aku mau lagi. Mau Kau lagi? ini? Kau mau kemana, Ihsan? Ihsan? Mau ke taman, Bu. Ishan, jangan ke taman sendirian ya. Tenang, Twinkle. Dia sudah terbiasa main di luar. Tapi siapa yang menjaganya di luar? Itu tidak perlu, Twinkle. Apa kita harus memakai penjaga di rumah kita sendiri? Aku ini ibunya, jadi aku tahu cara mengurusnya. Maaf. Bagaimana sikap burukmu mendadak berubah jadi sikap baik seperti ini? Twinkle dan ritual doa, luar biasa. Leluconmu itu mulai membosankan seperti dirimu. Aku memang perempuan modern, tapi bukan berarti aku tidak mengerti tradisi. Aku tahu ritual doa. Satu-satunya kebiasaan baikmu. Oh ya, harus kuakui, aku terkesan. Sedikit. Menyebalkan. Aku malah belum pernah melihat kebaikanmu. Bagaimana aku bisa terkesan? Ya Tuhan, berikan dia sedikit akal.
Isan? 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 Hei, jangan berteriak. Lepaskan aku! Lepaskan Diam. aku! Ibu! Isan! 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 Oh! Isan! Isan! Isan diculik. Ada orang yang menculiknya. Membawanya pakai mobil. Twinkle, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa? Apa yang terjadi dengan anakku? Ada beberapa orang yang menculik Isan dan membawanya dengan mobil. Aku keluar mencari Isan, tapi dia tidak ada. Dagingnya jatuh di tanah. Aku lari keluar dan melihat orang-orang itu memasukkan Isan ke dalam mobil. Aku lari mengejar, tapi mereka lolos. Apa? Minggir! Isan! Isan! Ayah! Isan! Ya, di mana dia? Ibu, ayah, Kemana dia tidak ada dia? di Di mana mana-mana. dia? Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ibu, ayah, anakku. Twinkle, kau pasti melihat sesuatu. Siapa orang-orang itu? Mungkin plat mobil yang mereka pakai membawa Isan. Apa kau melihat plat mobilnya? Tidak. Aku tidak sempat lihat plat mobilnya. Semua terjadi cepat. Aku tidak sempat bereaksi sejauh itu. Seharusnya kau melihatnya, kan? Kau pasti melihat sesuatu. Kau satu-satunya saksi penculikan ini. Kanan, kita harus hubungi polisi. Ya, Kun. Telepon Pak Komisaris, cepatlah. Tidak, jangan Kunz. Tapi Jangan hubungi polisi. Kalau si penculik tahu kita menghubungi polisi, entah apa yang akan mereka lakukan pada anakku. Dia itu masih kecil, aku Kak, kasihan padanya. tolong mengertilah apa yang akan aku lakukan. Polisi bisa membantu kita dan menemukan Isan. Tidak, Kunz, jangan hubungi mereka. Dia masih kecil. Tolong aku mohon padamu. Ini harus kita lakukan, Kak. Karena kita tidak punya pilihan. Aku bilang tidak. Kau kenapa diam saja? Apa kau mau terus diam saja? Nyawa Isan dalam bahaya. Hei, penculik itu bisa melakukan apapun. Dan kau tidak bicara sedikit pun. Kau tidak mau bilang pada mereka kalau kau dapat telepon ancaman. Apa maksud ibu? Telepon ancaman? Telepon seperti apa ya? Ada apa lagi ini? Bukan apa-apa. Ada yang menelpon dan minta uang pada ayah. Kalau ayah tidak memberikannya akan menculik Isan. Ayah pikir itu hanya orang yang mencari masalah lewat telepon, jadi ayah abaikan. Ayah dapat telepon ancaman yang berhubungan dengan cucu ayah. Tapi ayah sama sekali tidak memberitahu kami. Bagaimana bisa ayah diam saja tentang hal seperti itu? Setidaknya ayah cerita pada kami. Jadi kita bisa lebih waspada. Sekarang tidak ada pilihan lain, ayah. Ayah, kalau itu hanya masalah uang, seharusnya berikan. Ini menyangkut masalah nyawa Isan, ayah. Karena itu anakku diculik, kan? Ayah, aku mohon, bayar saja tebusan yang diminta oleh penculik itu. Bayar saja uang yang diminta mereka. Yang penting Isan selamat, ayah. Aku mohon, kembalikan Isan. Kaniki, jangan khawatir. Kita pasti akan mendapatkan kembali Isan dengan selamat. Tuhan pasti akan membantu kita. Jadi kakak tenang ya, tenang. Sebaiknya kau diam, Twinkle. Tidak perlu kau tunjukkan perhatian palsumu itu. Ini semua terjadi karenamu sehingga anakku diculik. Itu karena aku, Kak Niki. Iya, karena kau. Aku yakin Euphrates yang gila itu di balik penculikan ini.
Kau lihat betapa keras usahanya mencegah pernikahanmu dengan Kunz. Dia berusaha membunuh Kunz dan menimbulkan masalah. Percayalah, Twinkle. Kalau sampai aku tahu bahwa Euphrates yang ada di balik penculikan Ihsan, tidak akan kubiarkan kau tinggal di sini lagi. Aku akan mengusirmu dari sini. Ayah tidak bisa mencegahku. Begitu juga Kunz. Kau mengerti? Kau mau kemana? Aku akan bicara dengan Euphrates. Kalau dia benar yang melakukan ini, aku tidak akan mengampuninya. Apa kau sudah gila, Twinkle? Apa kau pikir? Begitu kau menemuinya, dia langsung mengakui kalau dia yang menculik Ihsan? Lalu dengan mudah kau bisa mendapatkan Ihsan dan semua kembali normal? Kau tahu kan kalau dia gila, bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang buruk padamu? Aku tahu Euphrates sudah gila. Jangankan bicara dengannya. Melihatnya saja aku tidak mau. Tapi kalau kecurigaan Kak Niki benar, dan terjadi sesuatu pada Ihsan karena aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak mau kesalahan masa laluku mempengaruhi masa depan hidupku bersama keluarga ini. Aku harus perbaiki. Karena itu biarkan aku pergi, Kunz. Aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Berapa lama kau akan lari dari kenyataan, Twinkle Taneja? Apapun yang terjadi di antara kita berdua, itu tidak hanya sekali. Aku tahu kau pasti akan merasa jenuh dengan suamimu yang membosankan. Aku tahu itu. Tapi secepat ini, aku tidak pernah menduganya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa bertahan, ha? Karena wajahnya dan juga pemikirannya sangat membosankan, iya kan? Baiklah, biar ku tebak. Kau rindu padaku, kan? Iya kan, sayang? Api cinta dan hasrat dalam hubungan kita memang sangat unik. Dan sangat intens. Karena itulah kau kembali pada aku. Aku lebih baik mati daripada kembali padamu. Aku memintamu berhentilah bersikap rendah. Selama ini seberapa keras usahamu. Tapi kau lihat sendiri, apa akhirnya? Usahamu semuanya gagal total. Iya kan? Apa kau tidak sadar juga? Apa kau pikir kau itu pintar? Kau kemari hanya untuk ceramah. Kau tidak tahu apa tujuanku ke sini? Di mana Ihsan? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bicara polos, Euphrates. Bersikaplah dewasa sekali ini saja. Ihsan itu anak kecil. Kau dapat untung apa kalau kau menculiknya? Hentikan omong kosongmu. Aku tidak menculik siapapun. Aku tidak omong kosong. Ku beri peringatan terakhir kalinya. Katakan di mana Ihsan. Sekarang keluarga Sarna juga tahu kelakuan menjijikanmu itu. Kau tidak akan bisa bayangkan apa balasan yang akan mereka berikan padamu nanti. Kau akan tersiksa seumur hidupmu. Bisa kau berhenti memuji keluarga suamimu itu? Kau tidak mengerti kata-kataku ya? Aku sudah bilang, aku tidak menculik siapapun. Sekarang pergilah. Keluar. Tapi Euphrates, aku tanya padamu terakhir kali. Katakan di mana Ihsan. Karena aku tahu, kau bisa bertindak lebih jauh dari ini demi merusak hidupku. Benar sekali, Twinkle. Kami akan menghancurkan hidupmu. Tapi tidak seperti ini. Sampai dengan ibumu, juga kau dan keluarga barumu itu hancur berkeping-keping, kami tidak akan tenang. Satu lagi. Asal kau tahu saja ya, kami tidak akan menyerang diam-diam. Apapun yang akan terjadi di depan semuanya. Lagi pula aku sudah bosan bermain kucing-kucingan seperti ini. Kali ini aku dan anakku akan berburu seperti singa. Sebenarnya apa maksudmu? Sederhana, Twinkle. Kami tidak ada hubungannya dengan penculikan Ihsan. Karena sekarang strategi kami sudah sedikit berubah. Kami tidak bermain seperti anak kecil lagi. Perang terbuka akan terjadi. Dan kami akan menyerang dengan satu serangan saja yang akan menghabisi semuanya. Sekarang keluar dari sini dan pikir sendiri apa yang akan kami lakukan. Kau dengar ibuku? Keluarlah. Ku antar kau sampai pintu.
kau benar-benar pecundang, selalu kasar pada wanita. Dia istriku. Dan kalau kau sentuh dia lagi, aku patahkan tanganmu. Kalau begitu tolong kendalikan istrimu. Kami tidak mengundangnya, dia datang sendiri ke sini. Kami orang baik-baik. Jadi seharusnya kau jangan menuduh kami sembarangan. Putraku sama sekali tidak berlaku buruk pada istrimu. Asal kau tahu, kami tidak ada hubungannya dengan penculikan Ihsan. Kalau kau bisa mengerti itu, baguslah. Kalau tidak, terserah. Entah kau terlibat dalam penculikan ini atau tidak. Kita akan segera mengetahui hal itu. Tapi kalau ternyata kau terlibat, ingat ini baik-baik, tidak akan ada peringatan lagi untukmu. Kalau kita tidak terlibat penculikan Ihsan, lalu siapa yang melakukannya? Berarti ada musuh lain dari Twinkle selain kita, kan? Siapa lagi? Ini menarik.